Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ya, kita akan cerita tentang buku Menuju Cahaya karya Anies Mata. Buku terbitan tahun 2006, sudah cukup lama, ada di rak buku saya. Saya tadi ambil kembali karena buku ini pernah saya baca dan rasanya kok tepat kalau saya sampaikan di sini isinya, walaupun bukunya memang nggak tebal, jadi bisa kita sampaikan nanti sekilas-sekilas isinya. Berbicara tentang judulnya Menuju Cahaya, saya teringat satu lagu karya Leto yang berjudul Sebelum Cahaya. Sebelum cahaya ini cahaya yang mana? Kalau cahaya ini diartikan sebagai arti yang sebenarnya, maka cahaya matahari pagi bisa jadi benar juga Leto ya. Lagu Leto itu kan, keingatkah engkau pada embun pagi yang bersahaja, yang menemanimu sebelum cahaya? Yang ingatkah engkau kepada angin yang berhembus mesra, yang membelani cinta? Ini kan cerita tentang cahaya yang sebelum cahaya. Jadi embun yang sebelum fajar datang, berarti masih dini hari. Jadi sebenarnya ini juga masuk karena dini hari adalah saat-saat yang tepat untuk melakukan kontemplasi, untuk berdialog dini hari. Nama grup musik juga ya, dialog dini hari. Namun jika kita menerjemahkan cahaya di sini adalah petunjuk pun masuk juga, karena firman Allah ya dalam surat Al-Baqarah itu kan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyulladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi Allah ini pelindung orang-orang yang beriman, dia mengeluarkan orang-orang beriman itu dari kegelapan menuju cahaya. Cahaya ini adalah cahaya petunjuk. Jadi sebenarnya diartikan cahaya ini sebagai cahaya fajar yang artinya dini hari, maka itu adalah saat dia berkontemplasi. Ya, itu juga bisa kita terjemahkan begitu. Begitupun jika kita menganggap ini sebagai cahaya ini dengan pengertian yang lebih konotatif gitu, yang artinya ini adalah petunjuk, itu pun masuk. Seperti juga ini. Kalau Leto kan sebelum cahaya, Anies Mata nyebutnya Menuju Cahaya. Ini baru judul ya, baru judul. Tapi rasanya tepat ya. Jadi kalau di buku ini, kalau kita lihat pengantar editornya oleh Suhirman ini disampaikan bahwa kita itu butuh pembaruan dalam pemikiran. Kalau di sini karena konsep pemikiran Islam di Indonesia, kita butuh pembaruan dalam teologis ya, reformasi politik maupun transformasi sosial. Jadi ada pembaruan teologis, keyakinan, keimanan kita yang harus dibuktikan dengan kontekstualisasi ajaran Islam. Jadi ajaran Islam ini harus dalam kontekstual, dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Ini menarik karena kata cahaya pun sama dengan film yang belum lama saya selesaikan, film serial di Malaysia. Mungkin saya sudah singgung di Instagram saya. Judulnya Nur ya. Nur itu cahaya juga ya. Itu ketika seorang PSK bernama Nur yang mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk. Padahal dia lahir dari seorang ibu yang PSK, begitu juga neneknya. Jadi ini keluarganya keluarga yang tidak jelas gitu, keluarga yang pekerjaannya di lorong-lorong hitam di sana di Malaysia. Namun dia mendapatkan petunjuk dengan menangkap sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Allah. Jadi ternyata Allah ini dalam memberikan petunjuknya, dia selalu menyampaikan, masalahnya hanya kita menangkap atau tidak. Jadi si Nur ini diceritakan di situ. Dia mendengar radio, pengajian, dia berhenti, dia dengerin. Dia mendengarkan ceramah di masjid, dia berhenti ikut mendengarkan. Ketika dia menjadi tukang cuci piring di satu restoran pun dia kadang-kadang terhenti ketika melihat ada koran bungkus-bungkus bekas yang isinya tentang kajian-kajian. Jadi memang naluri dia menangkap kebenaran tuh luar biasa. Sehingga suatu saat akhirnya dia bertemu dengan seorang ustadz muda dan mereka jatuh cinta lah gitu ya. Jadi akhirnya dia menemukan petunjuknya melalui ustadz muda ini. Dan di akhirat dibebaskan oleh Allah keluar dari lorong hitam tempat pekerjaan dia semula. Petunjuk ya. Di sini kalau Anies Mata karena dia seorang politikus, maka dia menceritakan cahaya dalam arti petunjuk pada bangsa ini harus dibuktikan dengan kontekstualisasi. Jadi seperti tadi tuh, ketika petunjuk itu hanya dibaca hanya dari mimbar-mimbar yang angkuh itu, tidak berani turun ke jalan, maka bisa jadi cahaya ini tidak luas tersebar. Nah, yang menarik nanti dalam buku ini, karena sebenarnya buku ini menceritakan tentang pengalaman hidup penulis Anies Mata, bagaimana dia sekolah masa kecil dia, bagaimana dia di pesantren, dan bagaimana dia berinteraksi dengan ibu kota saat dia kuliah,
lalu dia berinteraksi dengan politik ya, dengan gerakan dakwah kampus, dan dia perjalanan pemikiran itulah yang dia tuangkan dalam buku ini. Dan tentu ini di tahun 2006 ya, dia masih terus berkontemplasi menambah itu. Yang menarik adalah ada satu pendapat di buku ini tentang seorang itu hendaklah, kata Anies Mata, seorang anak muda itu hendaklah dia menjadi agen perubahan. Pertama, dia adalah bisa menjadi pribadi yang berubah, pribadi yang terus berbenah, terus berubah, tumbuh gitu ya. Tapi selain itu dia harus menjadi bagian, selain dia bisa berubah, dia bisa mengubah orang-orang di sekitarnya. Karena tanpa kemampuan yang kedua, walaupun dia sudah berubah secara pribadi, suatu saat dia akan kelelahan dalam perjalanan hidupnya karena dia sendirian. Nah, ini bagaimana memiliki potensi berubah dan mengubah orang lain untuk menjadi lebih baik, inilah yang dibutuhkan oleh para agen perubahan itu. Nah, seperti apakah cara mengasah kemampuan itu? Tentu panjang, di sini diceritakan beberapa tahapan-tahapannya. Yang jelas di salah satunya, ini menjadi saya garis bawahi karena saya penyuka sastra, ada satu kalimat yang dinukil oleh Anies Mata dalam buku ini tentang kalimat Umar bin Khattab ketika dia mengatakan, ajarkanlah anakmu seni dan sastra karena sastra akan membuat anak yang mengecut menjadi pemberani. Saya tertarik karena saya suka sastra gitu. Jadi ternyata salah satunya menjadi pribadi yang bisa berubah, selalu pribadi yang selalu tumbuh dan berubah, tapi juga selalu memiliki kemampuan mengubah, adalah dengan mendalami seni dan sastra. Karena dengan itu maka kita ada kelembutan hati, dan kelembutan hati dalam seni itulah yang menjadi bahasa universal kita, tanpa marah, tanpa harus berbenturan keras gitu ketika berbeda pendapat. Dengan seni dan sastra semua akan bisa dikemas dengan lebih lembut dari hati ke hati. Yes, gitu ceritanya ya. Jadi di sini cukup menarik, apalagi yang perlu saya sampaikan ya. Nah, di poin terakhir aja lah ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi PR satu pergerakan adalah ini, kalau ini dari nasihat dari Imam Said Hasan Al-Banna, dia menyebutkan bahwa kita itu butuh bahasa Arabnya lah ya, marja'iyah ya, referensi yang kokoh ya, manhajiyah sistematis, dan qiyadiyah kepemimpinan yang kokoh kuat. Ini menarik ya, 3 hal ya. Jadi referensi, makanya referensi ini cocok buat teman-teman yang penyuka literasi, karena tradisi literasi adalah tradisi menghargai referensi. Referensi jelas, kita harus banyak membaca, banyak mendengar pendapat-pendapat ulama, pendapat orang-orang pintar, orang ilmuwan, rasional. Kita mampu membaca tanda-tanda bayinat, tanda-tanda kebesaran Allah gitu, dengan pemikiran yang benar gitu ya. Kemudian manhajiyah itu sistematik. Jadi harus sistematis. Tidak bisa kita hanya melompat-lompat. Kita butuh runut dalam berpikir. Dan yang ketiga adalah qiyadiyah. Kita memiliki struktur kepemimpinan yang pas gitu. Ini nanti ini akan terasa betul ketika tanpa kepemimpinan yang tepat, maka jangan-jangan pergerakan pemikiran yang benar itu justru terhalang oleh tembok kekuasaan dan rubuh, nggak ada artinya. Sehingga ketiganya ini dibutuhkan. Wis, panjang lebar kanan kiri ya. Ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi bersama bagaimana kita selalu bergerak menuju cahaya. Jadi kalau dalam teori pendidikan itu jangan sekedar being, jangan sekedar menjadi, tapi becoming, menuju menjadi seorang. Jadi setiap hari kita itu bergerak menuju ke yang lebih baik, menuju cahaya. Luar biasa ya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.